Halo semua, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu kegiatan ekonomi yaitu konsumsi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu mampu memahami konsep konsumsi, mengetahui contoh konsumsi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, dan menganalisis pentingnya konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung, baik individu atau bersamaan. Orang yang melakukan konsumsi disebut sebagai seorang konsumen. Menurut Thierry Larso 2003, konsumsi adalah titik pangkal dan tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Dan menurut Gregory Mankiw 2007, konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Yang dimaksud dengan barang adalah barang rumah tangga yang sifatnya tahan lama, meliputi perlengkapan, kendaraan, dan barang yang tidak tahan lama, contohnya makanan dan pakaian. Pembelanjaan jasa yang dimaksud adalah barang yang tidak berwujud konkret, contohnya pendidikan. Sedangkan menurut Kamus Besar Ekonomi KBBI, arti kata konsumsi adalah tindakan manusia untuk menghabiskan atau mengurangi kegunaan, utility suatu benda baik secara langsung atau tidak langsung pada pemuasan terakhir dari kebutuhannya. Contoh kegiatan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membeli pakaian. Membeli pakaian adalah salah satu bentuk konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sandang. Orang yang membeli pakaian bukan hanya untuk melindungi diri dari cuaca, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi diri dan gaya hidup. Aktivitas ini menunjukkan bagaimana konsumsi membantu seseorang merasa nyaman dan percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Contoh yang kedua yaitu menggunakan listrik. Listrik adalah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan modern. Penggunaan listrik untuk menyalakan lampu, peralatan rumah tangga, dan peralatan elektronik lainnya adalah bentuk konsumsi yang mendukung berbagai aktivitas sehari-hari. Konsumsi listrik yang bijak dan hemat juga perlu diperhatikan karena berkaitan dengan biaya dan keberlanjutan energi. Yang ketiga, membeli makanan dan minuman. Makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok untuk menjaga kesehatan dan energi tubuh. Membeli makanan dan minuman baik dari pasar, supermarket maupun warung merupakan contoh konsumsi yang langsung memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan dasar. Aktivitas ini menggambarkan pentingnya konsumsi untuk menunjang keberlangsungan hidup dan kesejahteraan individu. Contoh yang keempat yaitu menggunakan jasa transportasi. Jasa transportasi seperti naik bus, kereta, atau ojek membantu kita berpindah tempat dengan cepat dan efisien. Menggunakan jasa transportasi adalah bentuk konsumsi yang mendukung mobilitas baik untuk peluang kerja, pendidikan, maupun rekreasi. Ini menunjukkan bagaimana konsumsi jasa berperan dalam mempermudah aktivitas dan mendukung produktivitas seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama adalah faktor penghasilan. Penghasilan berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi seseorang. Semakin besar penghasilan seseorang, maka orang tersebut akan mengkonsumsi lebih banyak barang atau jasa. Begitu juga sebaliknya. Tingkat pendidikan. Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Harga barang dan jasa dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Semakin tinggi harga barang dan jasa, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah, dan begitu juga sebaliknya. Jumlah keluarga. Keluarga yang jumlah anggotanya lebih besar akan membuat tingkat konsumsinya semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, jenis kelamin. Kebutuhan barang atau jasa antara pria dan wanita tentunya sangat berbeda.
hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Selera dan gaya. Sebagian orang memiliki selera dan gaya yang lebih baik, baik dalam hal berbusana maupun hal lainnya. Hal ini membuat tingkat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi ketimbang mereka yang kurang memperhatikan gaya. Adat istiadat dan kebiasaan. Kebiasaan dan adat istiadat di suatu daerah juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakatnya. Tingkat bunga. Ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Khususnya mereka percaya bahwa tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. Semoga materi yang dipelajari pada pertemuan ini dapat bermanfaat